Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak alasan dan pertimbangan pesepeda mengganti sepedanya dengan yang lebih ringan. Dari yang asalnya berbahan aluminium diganti dengan yang berbahan karbon. Semua itu dilakukan demi mengejar bobot sepeda yang lebih ringan. Mengurangi bobot sepeda menjadi lebih ringan tentunya bukan disebabkan agar sepeda lebih ringan dijinjing. Sepeda dinaiki dan dikayu, bukan dijinjing. Tentunya tujuan utama menurunkan bobot sepeda adalah agar sepeda lebih ringan dikayu dan pada akhirnya menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Tetapi apakah selisih kecepatan yang hanya beberapa menit bahkan beberapa detik menjadi perhatian utama semua pesepeda? Secara umum, pesepeda bisa kita kelompokkan dalam dua kelompok utama, yaitu pesepeda kompetitif dan non-kompetitif. Bagi pesepeda kompetitif yang terlibat dalam satu perlombaan balap sepeda, perbedaan kecepatan sepersekian detik akan menentukan apakah dia naik podium atau tidak. Tetapi bagi pesepeda non-kompetitif, tujuan utama bersepeda adalah mencari kebahagiaan dan kebugaran. Telat beberapa menit tidak menjadi masalah bagi mereka. Nah, bagaimana perbedaan ringan beratnya kayuhan dan kecepatan antara sepeda yang ringan yang biasanya jauh lebih mahal dengan sepeda yang berat yang biasanya sepeda murah? Mari kita bahas. Asumsi. Untuk membandingkan kinerja sepeda yang berbeda bobot, kita anggap semua sepeda menggunakan drivetrain dan perlengkapan yang sama. Yang berbeda hanya bobot totalnya, yang biasanya dipengaruhi oleh bahan frame sepeda. Ada 4 bobot sepeda yang akan saya gunakan, yaitu 6,8 kg bobot terendah yang diizinkan UCI, 9 kg berat rata-rata sepeda mahal, 13 kg berat rata-rata sepeda menengah, dan 17 kg berat sepeda dengan bahan high-ten atau baja. Semua sepeda sama ringannya. Saya kadang-kadang suka iseng. Bila ada orang yang belum terbiasa bersepeda ingin mencoba sepeda federal saya yang beratnya 17 kg. Sebelum dia mencoba sepeda saya, gear rasio sepeda saya pindahkan ke yang ringan. Dan ketika dia selesai mencoba sepeda federal saya, rata-rata komentarnya adalah, "Ih, kok ringan ya?" Berat ringannya kayuhan tidak dipengaruhi oleh berat ringannya sepeda, asal sepeda dikayuh dengan power yang sama. Power adalah hasil perkalian antara torsi dan cadence. Torsi adalah kekuatan tekanan kaki kita memutar pedal, dan cadence adalah jumlah putaran pedal per menit. Bila kita mengayuh sepeda dengan putaran per menit yang sama, tenaga yang kita kerahkan ke pedal sama, maka power akan sama, dan berat ringannya kayuhan pun akan sama. Jadi apapun sepedanya, apakah yang memiliki bobot 6,8 kg atau yang 17 kg, bila dikayuh dengan power yang sama, maka berat ringannya kayuhan pun sama. Lantas apa dong yang membedakan antara sepeda yang ringan dengan sepeda yang berat? Kecepatan. Mari kita bandingkan kecepatan sepeda dengan bobot yang berbeda, tetapi dikayuh dengan power yang sama, baik di jalan datar maupun di tanjakan. Coba kita perhatikan tabel hasil perhitungan kecepatan sepeda dengan power 150 watt dan berat badan pesepeda 70 kg berikut ini. Untuk jalan datar, selisih kecepatan sepeda dengan bobot 6,8 kg dengan sepeda 17 kg adalah 0,3 km per jam. Atau bila menempuh jarak 20 km, sepeda 17 kg akan tertinggal kurang lebih 28 detik. Ditanjakan dengan gradien 5% sepanjang 20 km akan tertinggal 11 menit 42 detik. Gradien 10% sepanjang 5 km
akan tertinggal 6 menit 4 detik. Dan puncaknya di gradien 25% dengan jarak tempuh 5 km, sepeda 17 kg akan tertinggal 14 menit 46 detik. Dari sini terlihat, sepeda yang paling berat 17 kg hanya tertinggal tidak lebih dari 15 menit untuk jalur yang wajar. Menyamakan kecepatan. Lantas, apa upaya kita agar kecepatan bisa sama? Atau setidaknya tidak tertinggal terlalu jauh? Hal yang paling utama adalah mental. Jangan terintimidasi oleh sepeda ringan ketika kita mulai tertinggal seiring bertambahnya jarak. Mental yang jatuh akan menurunkan power kita, dan ujung-ujungnya akan memperlebar selisih kecepatan kita. Langkah kedua adalah menaikkan power kita. Mari kita lihat tabel berikut ini yang menyajikan data kebutuhan power untuk menyamai kecepatan sepeda paling ringan 6,8 kg. Sepeda yang paling ringan ketika di jalan datar membutuhkan power 150 watt untuk kecepatan 28,51 km per jam. Nah, power yang dibutuhkan oleh sepeda dengan bobot 17 kg agar bisa mencapai kecepatan 28,51 km per jam adalah 154 watt. Dan dari perhitungan saya, untuk tanjakan, pesepeda dengan sepeda 17 kg membutuhkan tambahan power 19 hingga 20 watt agar bisa menyamai kecepatan sepeda ringan. Apa rasanya menambah power sebesar 4 watt atau 20 watt? Mari kita bandingkan power yang dibutuhkan untuk mengayuh sepeda di jalan datar dengan menggunakan kombinasi gear yang berbeda. Data berikut ini menyajikan data kecepatan dan power yang dibutuhkan. Ketika menggunakan chainring 50T dan sprocket mulai dari 11 hingga 19T bagi pesepeda dengan berat badan 70 kg dan berat sepeda 17 kg. Coba perhatikan kombinasi 50-18T yang menghasilkan kecepatan 28,4 km per jam. Untuk kecepatan ini, pesepeda harus mengayuh dengan power 152,65 watt. Kemudian ketika berpindah ke kombinasi 50-17T naik 1 gigi, power yang dibutuhkannya adalah 176,67 watt. Terdapat selisih 24 watt. Nah, bila kita bisa melatih diri untuk bersepeda dengan kombinasi 50-17T dan cadence 80 rpm dengan kecepatan rata-rata yang stabil, maka untuk menghadapi pesepeda yang menggunakan sepeda 6,8 kg sudah tidak ada masalah. Tapi tetap saja saya kalah cepat, Kang. Itu power kita yang kalah. Latih dahulu kekuatan kaki kita, baru beli sepeda super ringan kalau ada duitnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.